عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
والوالدين أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن نحو السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحديد يا الدين الكريم الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai halaman 240 ayat yang ke ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lish-sharibin wa min thamaratin nakhli wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'qilun. Wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minash shajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli ath-thamarati fasluki subula rabbiki dhulan يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء
يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tafsirnya halaman 59 surah Al-Imran ayat yang ke-117. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kamathali rihim fiha sirran asabat harta qaumin zalamu anfusakum fa ahlakat وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka dari orang-orang kafir ya. Kalau orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk kehidupan dunia atau untuk manfaat nanti mereka di akhirat, itu sama sekali nggak ada manfaat untuk mereka. Tapi kalau orang mukmin, orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun hanya sebelah dari satu kurma, sekalipun hanya sebelah dari satu kurma, itu sangat manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kisahnya itu. Ada kisahnya salah seorang budak perempuan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah perintahkan kepada Sayyidah Aisyah untuk apa? Untuk mengusir budak perempuan dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diusir langsung. Diusir. Sebelum keluar dari rumahnya Rasulullah diberikan satu butir kurma oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pas di tengah-tengah jalan ada tukang minta-minta, diberikan hanya separuh dari sebutir kurma tadi kepada itu tukang minta-minta dikasih. Allah perintahkan kembali kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk mengambil kembali budak perempuan tadi. Kata Allah, ambil dia, kembalikan ke rumah engkau wahai kekasih aku Rasulullah SAW. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa sampai demikian? Ini budak perempuan yang tadinya Allah membenci kepadanya, dan Allah perintahkan kami untuk mengusir rumah kami. Tapi kok tahu-tahu ini perempuan, ini budak perempuan, Allah perintahkan lagi kami untuk apa tadi? Untuk ngambilnya lagi, kembalikan ke rumah kami. Ada apa wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah SAW, ketahuilah budak perempuan kau tadi pada waktu dia jalan dan kau bekali sebutir kurma, dia berikan separuh dari kurma tersebut kepada seorang minta-minta. Ya Allah, separuh doang. Ada nggak manfaatnya itu? Adakah manfaatnya? Sedikit, tapi manfaatnya ada. Kenapa demikian? Yang memberikan seorang muslimah, yang memberikan seorang mukminah. Ente misalnya lewat mall atau ada anak-anak kecil, ente kasih nggak banyak, 1.000, 2.000, 5.000, banyak kan itu? Ada nggak segitu? Nggak banyak, sedikit. Anak kecil 2.000 girang, anak kecil 5.000 girang, itu luar biasa.
Segitu doang yang ente berikan kepada seseorang lain, sekalipun di pandangan manusia tidak ada apa itu, tidak ada harganya, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala sangat ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi itu setengah dari sebutir korban itu membuat seorang yang tadi Allah berkahi, Allah beri menjadi seorang yang Allah cintai. Sebab tadi dia hanya memberikan separuh dari apa tadi, dari sebutir korban. Makanya saya terima Mahfud Tabi'i, salah seorang ulama tabi'in radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Apabila seorang mukmin atau mukminah bersedekah mengeluarkan hartanya, kita kadang-kadang dilema nih. Nih di dompet ada ceban, ada gocap, keluarin berapa ya? Sama ada itu juga sama. Itu bukan ngitung sejarah hitungan nanti kelak di akhirat, bukan kita itu dunia. Ya ceban, ini tinggal gocap, namanya ceban. Pasti yang kita kasih yang kalau ada yang gocap. Kalau ada kita yang gocap dan kecilan lagi, itu luar biasa. Itu kita serba kita padahal kalau kita kalahin nafsu itu kan nafsu. Kalau kita kalahin nafsu, ambil yang gocap, itu luar biasa. Kemuliaan di akhirat di hadapan Allah jelas dan pasti ada. Di dunia Allah ganti, di dunia pasti Allah ganti. Nggak pernah nggak Allah ganti, pasti Allah ganti. Tadi itu Al-Imam Mahfud tadi kata beliau apa? Bila seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka neraka jahanam minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyelamatkan satu hambanya dari siksa api neraka jahanam. Sebab jumlah ente kasih duit 5.000 perak doang ke anak kecil, 2.000 ke anak kecil, kan gak banyak tuh. Atau 5.000 kepada tukang minta-minta, atau ente masukin duit ente di kotak amal masjid, di mushola, di pesantren, gak banyak, 2.000, 5.000. Atau ada orang yang membantuin ente parkir, ente apa itu? Ente kasih duit jampol gitu ya. Ada orang parkir tuh sebab dia membantu gitu jadi apa? Jadi mudah kita punya jalan segala macam, kasih 2.000, kasih 5.000, itu demikian. Kata Rasulullah SAW demikian. Pun kata ulama zaman tabi'in, Al-Imam Mahfud Tabi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau demikian. Apabila seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah mengeluarkan harta dalam Allah Subhanahu wa taala, maka neraka jahanam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan satu hamba Allah dari siksa api neraka jahanam. Jadi itu jangan lupa, dunia Allah berikan balasan, pasti Allah ganti, pasti mutlak Allah ganti. Nanti di hadapan Allah juga demikian. Contoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, satu ketika beliau dia nggak punya duit lagi, buat beli makanan. Sayyidah Aisyah cuma punya satu bahan, satu kain yang dia punya, diminta tolong dijual ke pasar oleh kepada suaminya. Wahai suami aku, Sayyidina Ali, tolong jualkan ini kain aku di pasar seharga 6 dirham. Dijual oleh Sayyidina Ali. Beliau ke pasar, beliau jual kain Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dapat duit 6 dirham. Di tengah jalan ada tukang minta-minta menyebut nama Allah. Nanti kalau ada tukang minta-minta nyebut nama Allah, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Wahai Tuhan, wahai Bapak, tolong kasih aku dengan nama Allah. Jangan ditolak ya, kayak begitu tuh. Yang suka tukang minta begitu ya, suka bilang dengan menyebut nama Allah, ya Wahhab, ya Wahhab, Pak minta Pak, ya Wahhab. Jangan ditolak yang seperti itu. Sayyidina Ali pas dengar demikian, langsung 6 dirhamnya dikasih. Kalau kita gimana? Nih budak ini Sayyidah Aisyah belum makan, anaknya 2 Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain belum makan, berempat belum makan, baru jual kain laku 6 dirham. Ada itu kalau minta, kalau kita gimana kasih kan? Kalau kita kasih kan? Kalau kita kasih mukanya kayak gak kasih gitu. Kita aja belum makan, gimana nanti kita kasih? Sayyidina Ali tidak.
Dikasih semua kepada mereka dari dirham tadi, dikasih semuanya. Pas beliau sebelum sampai ke rumah beliau, di tengah jalan ada seorang yang sangat wangi, berbaju putih-putih. Ini kalau udah begitu kita ketemu hal yang janggal yang aneh, yakin itu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang sangat tampan, pakai baju putih-putih, pakai wangi-wangian, langsung menghampiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Abul Hasan, wahai Sayyidina Ali, apa kata ini orang yang sangat tampan? Engkau ingin membeli enggak seekor unta saya? Berapa harganya? 100 dirham. Kata Sayyidina Ali, saya enggak punya duit. Silakan engkau beli secara kontan. Engkau boleh secara kontan belinya. Bawa dulu. Nanti kalau sudah laku dia dibayar. Sayyidina Ali bawa. Enggak lama beliau jalan, ada orang lagi yang sangat tampan, baju putih-putih, sangat harum wangi tubuhnya. Mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, wahai Sayyidina Ali, engkau ingin menjual unta ini? Berapa harganya? Kata Sayyidina Ali, tadi sih dari yang menjual kepada saya seharga berapa? 100 dirham. Gitu nggak tuh? Dia belum untung nih. Udah untung, udah untung setengah juta, dibilang belum untung juga. Baru modalnya doang nih segini nih belum dapat nih. Yang sih akhiratnya tega banget, nggak ada ya. Kita begitu, udah untung masih belum untung. Sekali jujur beliau yang Nabi ajarin demikian. Ini tadi saya dapat dari si penjual seharga 100 dirham. Setelah engkau pengen lebih berapa? Kata ini si penjual, ini pembeli bilang, saya beli unta kamu seharga 160 dirham. Dibalikin langsung ke pembeli penjual tadi, langsung dibayar cash 100 dirham. Bisa berapa itu? 60 dirham. Kata Sayyidina Ali, sampai di rumah beliau, ketemu dengan istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelum ketemu, beliau menghadap kepada Rasulullah SAW. Beliau memberitakan tahu, wahai Rasulullah, demikian kejadian-kejadian yang begini, begitu. Kata Rasulullah SAW, engkau tahu Sayyidina Ali, siapa orang yang tadi menawari engkau untuk membeli untanya? Tidak tahu ya Rasulullah. Dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan siapa yang membeli untanya? Tidak tahu Rasulullah. Dia malaikat Mikail alaihissalam. Dan unta itu adalah untanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk aku nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali apa? Saya berbisnis kepada Allah Subhanahu. Ini kalimatnya. Saya berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan 6 dirham kepada seorang yang sangat memerlukannya, maka Allah ganti 10 kali lipat. Berapa jadi itu kali itu? 60 dirham. Setiap 1 dirham Allah balas 10 dirham. Kita harus begitu. Kita keluarin goceng nih, yakin nih bakal dapat nih. Padahal dapat, mesti yakin kepada Allah. Ini yang bilang adalah Rasulullah SAW. Yang bilang Allah Subhanahu wa taala, kita nggak yakin nih. Ya, jangan. Coba itu makan apa gitu. Kita harus yakin Allah yang bilang, Allah yang jamin, Nabi yang jamin, ngasih orang. Benar-benar yakin nanti Allah bakal ganti. Allah berikan kemuliaan di akhirat, pun Allah ganti selama hidup di alam dunia. Lagi orang yang tangannya murah, tangannya suka memberi kepada orang lain, suka berbagi, nggak bakal miskin, nggak bakal fakir, malah hartanya bertambah, nggak bakal berkurang. Ada yang ngeliatin di kampung sendiri, lihatnya begitu. Orang-orang yang Allah berikan perekonomiannya makin tahun makin meningkat, ibadahnya makin bagus, takwanya kepada Allah makin bertambah setiap tahunnya. Kita lihatin, oh ini orang sudah belajar ilmu agama, kemudian diamalkan ilmunya, kemudian sedekahnya itu rajinnya luar biasa. Waktu saya ke Palembang itu, saya berdua dengan om dari istri itu jalan. Saya punya om istri itu setiap sebelum subuh sudah menyiapkan uang di mobilnya. Ada 10 ribuan, ada 20 ribuan, ada 50 ribuan, ada 100 ribuan. Saya lihatin, ya Allah, orang pertama dia bilang gitu. Sebelum sampai ke masjid agungnya di Palembang, dia udah beli kopi, dia beli makanan, makanan kopi itu. Selesai pada subuh berjamaah, sudah doa, sudah zikir, keluar,
Itu yang tadi dia beli kopi, susu, makanan, dikasih ke teman-teman itu sepanjang dia pulang tuh berhenti sebentar, kasih satpam, dikasihin duit satpam 5.000, 10.000, berhenti lagi nanti ke temannya lagi, ke sahabatnya lagi, dikasihin gitu. Oh, saya lihat pantas saja dia punya ibadah kepada Allah setiap tahun makin meningkat, takwanya makin bagus, juga duitnya enggak habis, makin tahun makin bertambah. Siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad." Seorang yang mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah tidak akan kurang harta tersebut, bahkan makin bertambah. Nah, aneh itu mesti begitu, mesti yakin. Takut dari masjid musola masjid kau lewat deh, jangan lewat masukin berapa aja, mau 1.000 boleh, mau 2.000 boleh, mau 5.000 boleh, masukin ke situ. Itu harta itu yang tetap di hadapan Allah. Duit yang kita punya di ATM, deposito di bank segala macam itu bukan duit kita. Setelah kita meninggal dunia, duit siapa itu? Duit anak-anak kita, duit istri kita, jadi harta warisan di situ. Duit yang kita punya yang surga di mana? Duit yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan adalah Allah Subhanahu. Ente kasih orang 5.000, sedekah ke anak kecil 2.000, sedekah ke janda-janda 100.000. Itu duit yang sungguhnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi kemutlakan manfaat dunia, manfaat akhirat hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati dunya." Perumpamaan orang-orang kafir yang menginfakkan hartanya di kehidupan dunia. Ada orang kafir ngebantuin mushola, ada orang kafir ngebantuin pesantren, ada orang kafir ngebantuin masjid, ada orang kafir baik ambil guru agama. Ketemu aja begitu. Sampai ada diundang ke rumah orang non-muslim untuk apa? Untuk baca doa. Ada iseng nanya ini yang punya rumah nih kepada ini orang di pos atau perusahaan. Saya tanya, "Ibu kenapa kok undang saya? Bukan ada orang-orang yang ngerti agama di kalangan agama ibu?" Apa kata ini ibu yang bukan muslim, yang bukan muslimah? Apa kata dia? "Saya lebih percaya dengan doa seorang ustaz atau seorang kiai atau seorang habib." Kita bisa bayangin tuh, orang muslim, orang non-muslim dan muslimah lebih percaya dengan doa seorang ustaz, seorang kiai, seorang habib ketimbang pemuka agama. Kan itu luar biasa itu. Ya Allah, luar biasa. Dan dia, ya Allah, luar biasa. Sangat cinta kepada orang-orang yang memang di jalur agama. Ini orang-orang non-muslim tapi ame kiai, ame habib, ame ustaz sangat cinta. Hadiahnya luar biasa. Ya Allah, kita sampai doain Allah mahdiha. Kenapa demikian? Setiap harta yang dia keluarkan tadi itu semua tidak ada manfaat untuk dia nanti di akhirat di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena yang mengeluarkannya adalah orang yang belum yang belum muslim atau belum muslimah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat." Perumpamaan orang yang menginfakkan harta dari orang-orang kafir untuk kehidupan dunia, bantuin jalanan rusak, bantuin musola, bantuin masjid, nasi guru-guru agama orang non-muslim ya atau non-muslimah ya. Contohnya seperti apa? Seperti angin yang ada padanya ada suhu yang sangat dingin atau ada api yang sangat membakar yang mengenai tanaman-tanaman satu kaum yang mereka telah menzalimi diri mereka. Bagaimana akhirnya? Ini orang lagi tanam, tapi ketimpa ada anginnya membawa suhu yang sangat dingin, atau anginnya membawa apa? Api yang sangat mematikan. Gimana ini tanamannya? Hancur kan? Fa'ahlakatuhum, hancur di tanaman.
udah bagus-bagus dirawat tanaman ini, dipupukin, disirami, dirawat. Ada anginnya bawa suhu yang sangat dingin, mati ini pohon. Ada angin membawa apa? Membawa api yang mematikan, mati ini pohon. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, terutama daripada orang-orang kafir dan muslim atau muslimah yang menginfakkan harta mereka untuk kehidupan dunia, sama sekali tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-kufru wal kufaru ala maka yaf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma zalamahum Allah walakin anfusahum yazlimun. Tidaklah Allah menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang berbuat zalim terhadap diri mereka. Subhanallah. Jadi Allah tidak pernah zalim kepada orang-orang kafir, tapi mereka yang zalim terhadap diri mereka. Kenapa demikian? Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Sebab iman kepada Allah, sebab Islam kepada Nabi Muhammad SAW, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW tadi. Sedikit apapun yang kita buatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, semua ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء. صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله بالبدء والتنه. وجب sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.